Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam guru hebat. Kali ini saya Lalu Abdul Samad, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Mataram, akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi, yakni kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan di sini adalah pendidikan yang memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga diartikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci untuk menciptakan manusia yang beradab. Pengajaran di sini merupakan proses pendidikan di dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka di sini adalah manusia yang hidup lahir ataupun batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan dapat disimpulkan, yakni murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Justru itu, maka pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Dalam pendidikan yang diampu oleh Ki Hajar Dewantara, yakni memasukkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia, atau daerahnya masing-masing. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi saja. Mengapa semua murid memiliki kebutuhan yang sama? Saya juga tidak memperhatikan karakteristik murid. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya juga hanya menggunakan nilai kognitif sebagai acuan dalam pengajaran yang saya lakukan. Pembelajaran di kelas berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM. Yang terakhir, pengajaran hanya berpusat pada guru saja. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek di dalam pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, yakni modul 1.1, saya memperbaiki dengan cara pembelajaran saya.
Pembelajaran bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuhkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakat. Memperhatikan semua aspek pembelajaran mulai dari kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, yakni kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengumumkan pendapat, memilih cara untuk belajar. Apa yang dapat segera Anda terapkan? Lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Strategi yang akan saya terapkan, yang pertama adalah mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kodrat dan kebutuhan mereka. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif, sekaligus menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam, kodrat murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, sehingga dapat memperbaiki praktek pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi pada siswa atau menghamba pada siswa. Demikian penjelasan saya tugas kali ini, mudah-mudahan bisa berguna untuk saya atau berguna bagi teman-teman semua. Matur tampiasi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.